yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Ini yang di Al-Bukhari. Yang di hadis Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu dua rangkaian hadis yang saling melengkapi. Sanadnya sudah tadi saya sampaikan. Baik ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi SAW. Lahirnya 196 Hijriah, wafatnya 256. 256 nggak pernah ketemu Nabi. Nah, tapi dalam Islam itu detil. Kok gimana nggak ketemu Nabi tapi tahu hadis Nabi? Nah, ini cuma dalam Islam bisa kita temukan begini untuk menunjukkan kebenaran agama dan dilacak itu. Oh, Imam Al-Bukhari menemukan jalur hadis ini lewat orang yang hidup sezaman dengan beliau, namanya gelarnya Al-Humaidi. Nama aslinya Abdullah bin Zubair. Bukan yang sahabat, ada nama Abdullah bin Zubair, gelarnya Al-Humaidi, hidup sezaman dengan Al-Bukhari. Beliau menerima dari siapa? Menerima dari orang bernama Sufyan. Ada orangnya, ada, dilacak ketemu, biografinya ada. Sufyan menerima dari siapa? Yahya bin Sa'ad, ya, Al-Ansari. Yahya menerima dari siapa? Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim menerima dari siapa? Dari Alqamah Al-Laythi. Alqamah Al-Laythi inilah yang menerima dari sahabat Nabi, melihat hidup sezaman dengan sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat naik ke atas mimbar menyampaikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung sampai ke Umar. Kalau dilacak orangnya ada semua. Nah, runtutan orang-orang inilah yang disebut dengan sanad. Jadi ilmu ini dijaga dengan sanad. Makanya di pembuka hadis Muslim, kalau antum ngaji, syarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid tuh. Ya, kalau dibuka jilid pertama itu, pembukaan mukadimahnya langsung dari Ibnu Sirin disampaikan, ya, babul isnadi minad din. Maka berkata kemudian, perhatikan kalimatnya, al-isnadu minad dini laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Isnad itu, sanad itu bagian penting dari agama. Kalau nggak ada sanad, nanti setiap orang bisa kreatif komentar semaunya. Nah, inilah yang menjaga agama itu. Kalau nggak ada sanad, semua orang bisa variasi. Nanti versi Quran bisa banyak itu. Hah? Bisa jadi nanti di Bekasi dibaca dengan bahasa Bekasi, di Bali dibaca dengan bahasa Bali, di Sumatera bisa dibaca dengan bahasa Sumatera. Cara sholatnya nanti bisa berbagai bahasa. Cara sholat dengan beragam bahasa. Ya, takbirlah kemudian orang Jakarta, Tuhan gua gede. Ya. Orang Bekasi bahasa Sunda, Allah anu agung. Ya kan? Jadi beda-beda nantinya. Tapi dengan sanad terukurlah dan terjaga agama ini. Begini cara takbirnya. Tahu dari mana? Nabi. Anda kan nggak pernah ketemu Nabi. Oh, saya menerima dari guru saya sipulan, sipulan dari sipulan, sipulan dari sipulan, sipulan dari sipulan, sampai ke Nabi. Tersambung sanadnya. Dan dahsyatnya, biografi orang setiap zamannya ada. Bisa ada standarnya. Sampai diketahui kepribadiannya bagaimana. Benar tidak orangnya. Kalau bermasalah, nggak diambil informasinya. Maka terkumpullah kaidah ini di 5 sifat dalam ilmu hadis. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak. Nah, makanya langsung ikut aja, ya. Nah, haruslah bersambung sanadnya. Ada orang-orangnya dan jangan putus. Nah, cinta aja kalau putus bermasalah, apalagi hadis. Nah, bikin status tuh, mana yang suka rekam. Nah, ya. Nggak boleh putus. Kalau putus nanti masalah munqati', putus tengah-tengah, mu'dal, hilang. Orangnya hilang, nggak bisa turun status, nggak bisa masuk sahih ini. Coret dulu, coret, turun dulu sampai ada penguat. Ya, nanti runtut satu. Betul nggak ketemu sezaman nggak dengan sipulan ini? Lihat. Terus orangnya siapa? Betul nggak? Oh, ini orang senang bercerita. Kasih catatan dulu. Supaya bisa dibedakan antara cerita dengan hadis. Sampai segitunya, Pak. Hafalannya bagaimana? Jangan sampai hari ini bilang A, besok B. Jangankan besok, subuh bilang A, kemudian zuhur B, itu berubah status hadisnya. Mudtarib.
Sekarang subuh jam 5 bilangnya A pakai titik, 5 menit kemudian koma. Ya, berubah, turun jadi Hasan. Gitu, hadis itu nggak mudah, Pak. Nah, kita belajar tuh sampai begitu teliti kualitasnya. Itu belum kepaham, belum memahami. Baru sanad. Itu belum sampai ke matan. Nanti kalau sudah nyampe matan, dipelajari maksudnya kemana hadis ini, telusuri. Jadi nggak bisa begini, baca terjemah, ini langsung hukumnya begini. Tidak begitu. Nanti belajar sanad ini sekaligus belajar hikmah. Imam Al-Bukhari itu gimana dapatkan dari Humaydi ini? Jalan, Pak, Bu. Satu-satu dicari. Pernah satu ketika beliau udah sampai ke tempatnya, tanya-tanya orang, hadisnya ada di si fulan, ternyata orang ini sedang bermain dengan binatang. Ada yang menyebutkan air, ada yang menyebutkan mau ngasih makan. Loh. Dan nggak dikasih makan, ditinggalkan, balik kanan Imam Al-Bukhari. Balik. Orang bingung, Syekh kok nggak diambil hadisnya? Dia sama hewan aja bisa menipu, apalagi sama hadis Nabi katanya. Sebegitunya agama ini dijaga. Maksudnya begini, boleh jadi informasi dia benar, tapi nanti ada fitnah dalam agama. Oh pantas orang Islamnya begitu, hadisnya aja diriwayatkan orang penipu. Nanti begitu. Makanya nanti ada 3M. Ya, mau COVID mau tidak 3M tuh dalam ilmu hadis itu. Ya, 3M. Ada munkar, ada matruk, ada maudhu'. Itu beda. Nanti turun kualitas ini ulama sudah punya nilai. Kalau orangnya ada tapi bermasalah, cek lagi yang lain ada nggak yang diriwayatkan oleh orang tidak bermasalah. Nanti ditempatkan di bab apa? Ini turun status dari sahih ke dhaif, dhaifnya dipecah lagi, dhaifnya dikit nih, dikit aja. Nggak memengaruhi kualitas informasi karena ada penguatnya, turun dikit. Tempatkannya di mana? Ditempatkan. Oh ini nggak boleh dipakai di bab akidah, ini nggak bisa dipakai di bab ibadah, harus sempurna 100% orangnya benar, sanadnya tersambung. Tapi kalau bagus informasinya, lemah dari periwayat, tapi masih ada penguat, fadhail boleh. Dalam amalan-amalan keutamaan biasa boleh, akhlak boleh. Jadi jangan disimpulkan kalau dhaif jangan diambil, nggak begitu. Itu belum belajar namanya. Halo? Gitu ya? Nah, itu begitu. Jangan dikit-dikit dhaif. Nah, pecimu dhaif tuh. Lemah pecinya gitu. Gitu gambarannya tuh, ya. Nah, nanti terkait niat ini kita bacakan. Innamal a'malu innama adatul hasri li hasril hukmi 'alal madluli. Innama itu adat hasar membatasi hukum untuk membatasi hukum pada yang ditunjukkan dalam informasi itu. Al-a'malu jam'u amalin, jamak dari kata amal, artinya menunjuk pada perbuatan. Apa bedanya? Mal farqu bainal amali wal fi'li? Ada amal, ada fa'al. Apa bedanya? Bedanya Ustadz, kalau amalun pakai ain, mim dan lam, fa'alun pakai fa'ain dan lam. Betul. Nanti ada kitab yang suka baca kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Abu Hilal Al-Askari, untuk membedakan kata-kata yang kelihatan maknanya mirip tapi sebetulnya ada penekanan di balik makna. Kalau amal itu pekerjaan yang akan dievaluasi, dikoreksi dan dipertanggungjawabkan. Bahasa agamanya singkatnya dihisab. Pakai amal. Jelas? Karena itu perbuatan kita umumnya di Al-Quran disebut dengan menggunakan amal. Amila ya'malu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan ditampakkan, dikoreksi, dihisab. Karena itu amal kita mesti benar, mesti Allah ridha. Amal yang benar diridhai Allah disebut saleh. Makanya ada amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Demi waktu kesempatan hidup yang Allah berikan pada manusia, banyak manusia merasa sibuk tapi cenderung rugi. Al-insan itu manusia sibuk. Banyak manusia merasa sibuk tapi cenderung rugi karena tak mampu memanfaatkan waktu. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman itu bukan dilarang sibuk, silahkan sibuk, tapi kesibukannya berkualitas. Beriman tidak? Beriman. Kalau beriman buktikan imanmu.
Bagaimana membuktikan iman itu? Dengan kualitas amal. Di orang beriman tuh amalnya berkualitas. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau memang benar beriman, amalnya pasti soleh. Kalau belum soleh, ada yang belum benar dalam imannya, belum kuat itu. Kalau bicaranya soleh gak? Menatapnya soleh gak? Dengarnya soleh gak? Nah, baru kita bicara yang lain. Menjadi suami soleh, istri solehah, anak yang soleh. Tata dulu fisik kita ini soleh semua dengan iman. Makanya sekali lagi dengan iman ya, sekali lagi dengan apa? Iman. Nah ini kelihatan sederhana tapi dalam. Dulu orang-orang beriman ketika mengatakan beriman itu membuktikan iman mereka dengan terjadinya perubahan baik pada perilakunya. Makanya ketika jahiliyah itu belum beriman, saat beriman tiba-tiba berubah jadi khairu ummah. Innamal a'malu. Nah semua perbuatan kita itu kalau ingin baik, ingin bagus, dikelola oleh iman yang benar, binniyat, tergantung kepada niatnya. Ini thalabul ilmi itu amal. Ini sekarang kita sedang beramal ini. Saya mengajar, Anda mendengar, menyimak. Kadang ngantuk, husnul khotimah, masuk surga aja. Paling enak gitu kan? Paling enak kan di hadis Muslim begitu. Majtama qaumun ya fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum fima bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Tidaklah orang-orang berkumpul berjamaah kumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di masjid. Mereka ingin mengkaji Al-Quran, belajar tentang maknanya, kecuali saat mereka duduk-duduk belajar itu nggak disebutkan sifatnya. Jadi untuk semuanya. Yang pengen paham, pengen belajar, datang. Kadang dari sebelum subuh, ada yang itikaf, ada yang mabit, ada yang macam-macam. Masuk sifatnya ke sini. Tapi Nabi sudah paham, makanya nggak disebutkan apakah dia ngantuk atau tidak. Apakah dia sedang lapar nunggu sarapan atau tidak gitu kan? Nggak disebutkan tuh. Umum sifatnya. Begitu masuk ghasyiyat umar rahmah, dia berpeluang dapat rahmat Allah. Makanya masuk pintunya Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nazalat humus sakinah, ada ketenangan dalam jiwanya. Makanya ngaji yang benar itu bikin hati tenang. Tapi tenang dengan cara yang benar ya. Jangan abis ngaji, saat ngaji tenang, abis ngaji mencela. Nah itu ada yang salah di hatinya, kalbunya rusak. Wa haffathumul malaika, malaikat itu ngisi, berkerumun. Mungkin ada kelihatan kosong malaikat tuh, diisi. Cuma kan gaib, tidak ditampakkan. Kalau tampak bubar ini. Sabtu aja sayapnya tampak bubar. Tanya, akhi siapa? Wah akhi, anak Israel. Lepat antum, bubar antum. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk yang ada di sampingnya, disebut-sebut si fulan, si antum lagi disebut tuh, sebut sampai selesai disebut si fulan, masya Allah, ngantuk ini segar lagi gitu. Itu nah ini semua perbuatan kita itu, amal kita itu cuman pakai ba, Pak. Cuma ba ini kalau kita ngaji ada 14 fungsinya. Kitab-kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib an Kutubil A'arib itu mengulas makna setiap huruf dari alif sampai ya. Jadi ngaji kita enak kalau begini deh. Saya ikut sunnahnya para ulama dalam thalabul ilmi. Jadi para ulama itu memulai kajian di bahasa dulu, mendalami, bukan supaya bisa bahasa Arab, kalau itu gampang, supaya paham ilmunya, nahunya, sarafnya, balaghahnya, arudnya, syairnya, qasidahnya, adabnya dan sebagainya dikumpulkan jadi satu untuk memahami nas. Itu kalau sudah sedikit aja kita dapat paham itu, cara ngajinya beda, Pak. Indah gitu. Nah, bak di sini itu dari 14 hukum kalau diterapkan dalam sekali. Ada sababiyah. Ini kalau pakai sababiyah ya. Innamal a'malu binniyat, orang-orang itu beraktivitas karena sebab niatnya. Kalau pekerjaannya buruk, sebab niatnya itu buruk. Kalau pekerjaannya baik, sebab niatnya baik.
Kalau dapat ilmu yang bagus karena sebab niatnya memang bagus. Kalau dapat ilmunya sedikit karena sebab niatnya nggak bagus juga. Bisa lil ghayah, bisa lil musahabah, bisa lil ilsaq. Nah, jadi semua kegiatan kita itu betul-betul bergantung kepada isi hati ini, niat ini. Kalau niat salah ini keliru nanti. Sebabnya di sini. Innamal a'malu binniyat. Karena itu Syekh Hasim mengatakan, an yuhsinan niyata. Orang kalau belajar mau nuntut ilmu, kalau mau benar, perbaiki niatnya yang benar. Karena semua sebab perilaku kita, dasar ilmu itu di sini nanti. Niatnya. Jadi kalau habis belajar pada bertengkar, ini salah ini. Niatnya salah. Kan kalau benar itu outputnya cuma 2. Nah, tolong dicek ini ya. Belajar itu kalau benar hasilnya cuma 2. Yang pokok. Nanti di surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 2. 1, imannya menguat. Kalau imannya menguat, amal solehnya tambah. Jadi antum kalau ngajinya benar, imannya makin kuat, amal solehnya meningkat. Makin senang sholat, makin senang belajar agama, makin cinta Rasulullah, makin banyak sholawat. Ya, itu naik imannya. Yang kedua, ilmunya bertambah. Jadi cahaya ke akal, ilmu nambah. Kalau ilmu nambah, hikmah turun. Kalau hikmah turun, kebijakan keluar. Hikmah itu dipakai dalam dakwah, dalam diskusi, dalam menemani kehidupan berkeluarga. Kalau pakai hikmah, mau'izah hasanah itu gampang. Kalau jidal pasti ahsan. Itu yang dimaksud Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ilmu nambah. Kayak tadi kan, Ustaz Zaki ngimamin subuh nggak pakai kunut, santai aja kita. Allah sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, turun. Ustaz Amir pakai kunut, Allahumma hadina fiman hadait, santai juga kita. Amin. Wa'afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Amin. Kenapa? Karena ilmunya dapat dan dibimbing oleh hati yang bijak. Belajar, oh ini kalau pakai kunut dalilnya ini, jalurnya ke sini, kejadiannya begini, turun kemudian ayat begini. Ali Imran 128 itu turun mengajarkan doa-doa baik. Nabi mentalakikan doa kepada Al-Hasan, kepada Ibnu Umar, diajarkan doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Dipakai dalam kesempatan subuh. Riwayat berbeda-beda, ada yang mengatakan konsisten terus sampai meninggal Ibnu Umar itu dipakai itu. Ada yang mengatakan Nabi terus juga membaca doa itu. Tapi Nabi sholat di kesempatan yang lain dengan sahabat-sahabat awal tidak baca kunut itu. Beliau langsung kemudian i'tidal. Makanya Abu Bakar komen, saya sholat di belakang Nabi. Ada yang sholat temannya di belakang Umar, di belakang Uthman, di belakang Ali. Nabi gak kunut. Dibacanya nanti disimpulkan, oh ketika ada kejadian beliau kunut disebut nazilah. Ulama ada kesimpulan. Kata Al-Imam Abu Hanifah, kalau saya gak kunut, saya mengambil di riwayat yang pertama saja. Kemudian kata Imam Malik, muridnya Imam Asy-Syafi'i, kalau kami kunut, ya, karena kalau Nabi ngajarkan itu pasti di dalamnya juga ada keutamaan. Ketika diajarkan tidak dilarang, artinya bisa dipraktekkan. Maka caranya 2. Imam Malik memilih riwayat pertama, kunutnya silent, tidak jahar, dan dilakukan sebelum rukuk di rakaat yang kedua. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua subuh sebelum turun, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Tapi tidak jahar. Nah ini riwayat Maliki. Makanya kalau anda ke Libya, ke Tunisia, ya, kemudian nyebrang ke Italia dan sebagainya, mazhabnya Maliki. Maliki itu Imam Malik. Imam Malik itu imamnya Madinah, Darul Hijrah. Tinggal di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, jadi mufti di Madinah, imamnya orang Madinah, Darul Hijrah, sampai meninggal. Imam Malik. Nah, muridnya Imam Syafi'i mengambil riwayat kedua supaya dipopulerkan. Selain riwayat pertama ada riwayat kedua, kunutnya jahar. Ba'da apa? Ba'da ruku'. Kemudian i'tidal, setelah i'tidal di rakaat kedua bacakan. Itu yang jahar dipimpin imam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, melihat, oh ini yang silent sudah sir, yang jahar sudah, yang belum populer apa? Nazilah. Belum populer nih. Ya kan?
Oh, saya tidak pilih yang subuh, saya ingin pilih yang ada kalau ada kejadian besar, butuh doa mendalam di situ, kunut, bisa subuh, bisa maghrib, bisa isya dan seterusnya. Jadi semua itu imam-imam memperkenalkan ini supaya tahu riwayat. Kita milih lewat jalur tuh dari situ. Ya, ini turukut ta'amul ma'al adillah, cara kita berinteraksi dengan dalil. Bukan begini, ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Yang penting saya nggak ikut Anda lah. Ya, itu artinya belum berilmu. Dari mana Anda akses ke Nabi langsung begitu? Kan nggak bisa. Ada jalur belajar. Nah, begitu caranya. Jadi bukan untuk berkelompok-kelompok. Mazhab itu turukut ta'amul ma'al adillah, bukan untuk berkelompok, bukan. Nah, cara kita mengamalkan itu memang jalurnya begitu, ada sanad itu. Nah, silahkan kalau sudah paham begini enak. Ya, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan begini, kalaupun ada imamnya itu baca kunut, maka aminkan di belakangnya. Padahal beliau itu nggak kunut, Hambali kan mazhabnya. Ya. Tapi kalau imamnya pun nggak kunut, ya nggak perlu sujud sahwi antum. Ya, ikuti aja sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau imamnya pas kunut, nah jangan berlebihan. Muhammadina fi man nadait bid'ah. Nah, itu salah, nggak boleh. Nah, kalau kita ngajinya begitu. Ya, nah saling menghormati supaya paham. Nah, itulah ilmu. Kalau hatinya sampai ke situ, dibimbing akalnya. Begini caranya. Bersikapnya enak. Nanti ada tahapan. Kadang-kadang untuk ke situ belajar dulu, hatinya tuh dibongkar dulu pelan-pelan, rapi. Tapi ada standar. Nah, kalau pada di Mekah kan gak ribut kan, waktu haji, waktu umrah biasa saja kita. Saya pernah waktu tugas itu, dulu sering saya ceritakan kan, awal tugas 2010, jamaah samping tuh isya tuh, imamnya saya sudes tuh, kayak Ustazah kita ini mirip suaranya. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ini imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram ya. Kalau kita demikian kembalikan. An yuhsinan niyata fi talabil ilmi, hendaklah ia membaguskan niatnya dalam menuntut ilmu, bi an yaqsida wajha Allah azza wa jalla, niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Niatnya karena apa ini? Datang sini. Allah sudah ngundang, masa niatnya karena ustaz? Saya kan gak kenal Anda pada umumnya. Ya walaupun pakai sweaternya Wah kan saya nggak tahu namanya siapa. Siapa namanya Mas? Nabil. Tahu artinya Nabil? Nabil tuh tahu nggak artinya? Nabil tuh orang ganteng yang cerdas dan punya visi. Nah, itu ya, Insya Allah punya visi, visioner. Jadi kembali, Bapak Ibu sekalian, niatkan semua karena Allah. Merawat anak karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nanti Allah yang jaga. Dalilnya mana Ustaz? Al-Quran. Surat apa? Ali Imran. Ayat berapa? 35 sampai berapa? 37. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran mulai meniatkan anaknya yang sedang ia kandung, sejak dalam kandungan, ya Allah aku niatkan anakku yang dikandung ini supaya jadi hamba yang taat kepadamu. Terima ya Allah niat saya ini. Terima nazar saya ini ya Allah. Engkau pasti mendengar doa hamba ini. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir perempuan ya Allah, lahirnya perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kamu jangan sedih, perempuan juga punya keistimewaan yang enggak dimiliki laki-laki. Wa inni sammaituha Maryam. Kalau begitu aku namai anak ini Maryam ya Allah. Kasih nama sesuai niat saya pengen anaknya anak taat yang dekat dengan Allah, jauh dari maksiat. Di antara sifat yang mewakili itu untuk perempuan Maryam, yang terjaga, yang solehah, yang baik, Maryam. Makanya kasih nama anak itu sesuai dengan niat dan doa. Jangan aneh-aneh. Kasih nama anak apa cuy? Dipanggilnya apa cuy ini? Oh. Anak-anak sekarang saya lewat anak-anak manggil apa cuy? Apa cuy? Bingung juga apa itu. Orang suku Indian itu ya. Nih. Ya, anak sekarang saya. Jadi demikian.
Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setelah itu berdoa minta perlindungan pada Allah, jaga anaknya, jangan kena pengaruh setan. Kenali pengaruh apa saja setan pada anak-anak kecil, pelajari fikih anak, pelajari sahabat yang anak-anak siapa. Kan sahabat itu lengkap. Ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, ada orang dewasa. Dari laki-laki dan perempuan, itu sirahnya keluarin. Sirah itu bukan cerita, sirah itu jejak hidup yang diikutin. Gitu. Pengen pintar seperti Ibnu Abbas, pelajarin dari kecil gimana anak itu dididik. Diarahkan, sejak didoakan doanya apa. Kalau benar itu disiapkan dari awal, maka ayat 37-nya berfungsi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka diterimalah ikhtiar orang tua itu oleh Allah. Ketika diterima, Allah lah yang merawat pertumbuhan anak itu, diperhatikan anak itu, bahkan rizkinya pun disiapkan oleh Allah. Orang tuanya nggak susah. Ibu kan tahu anak titipan Allah. Kenapa tidak ibu ajarkan dan tidak rawat sesuai kehendak Allah? Kalau sesuai kehendak yang menitipkan, langsung memberikan semua kemudahan. Jadi orang tua nggak capek rawat. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wa kaffalaha Zakaria, tetap dirawat. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Tetap dirawat, tetap ada guru, Bu, Pak, sedang tumbuh, titipkan, cari sekolah yang baik. Siapa Zakaria itu? Orang cerdas, orang pintar yang soleh. Cari sekolah yang sekolahnya guru-gurunya bukan cuma pintar tapi soleh. Ayo sekolah-sekolah Islam nih, sekolah-sekolah Islam nih, cek gurunya bersih nggak hatinya. Nanti kalau hatinya nggak bersih, anak-anaknya pasti rusak juga. Sekolah Islam tapi nggak kenal Islam. Bersih dulu hatinya, gurunya bersih. Apa niatnya tuh? Orang tua menyekolahkan anak ke sekolah Islam untuk mencari ridha Allah, gurunya mencari amplop. Ya nggak nyambung. Nanti kalau sudah begitu, orang tuanya pun ikut-ikutan. Masa kurikulum sekolah yang ngatur orang tua? Kegiatannya mesti begini, study tournya mesti ke sini, ininya mesti begini. Begitu berangkat jilbabnya pada dibuka. Gimana? Kan tidak didekatkan sama Allah. Jadi kalau lahir kemudian alumni-alumninya kurang dekat sama Allah, padahal sekolahnya Islam, itu dihisab juga nanti tuh. Nah, dikoreksi lagi. Dekatkan, cari guru yang pintar, cerdas, tapi soleh juga. Jadi dia mendidik pikiran dan mendidik hati. Jadi murabbiyah, pendidik, bukan cuma pengajar. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk ke situ, Maryam sudah ada kebutuhannya. Zakarianya nggak capek, bapak ibunya nggak capek, anaknya dapat terus. Qala ya Maryam anna laki hadza. Dites guru kepada murid, Maryam dari mana semua ini? Karena benar ngajarnya, benar caranya, benar fasilitasnya, benar pula jawabannya. Qalat huwa min indillah. Paman, ini semua Allah yang kasih. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah pengen pasti ngasih rezeki tanpa batasan. Gurunya mengajar karena Allah, tempatnya didekatkan dengan Allah, maka lahirlah murid yang dekat dengan Allah. Gak capek, Pak. Gak, saya berani bicara ini karena saya betul-betul mencintai Quran, meyakini Quran, membangun sekolah itu karena dasar kecintaan pada Quran. Itu pesantren, Pak. Kita dari awal beli tanah apa semua tuh, semua kita jadikan milik Allah, wakafkan. Dari tempatnya, tanahnya, bangunannya, fasilitasnya, semuanya. Gak mikir, Pak. Gak mikir tuh maksudnya bukan gak berikhtiar gini, nggak, bukan. Ya. Tetap kita tanya, anak arsitek tolong ini ikut-ikut. Arsitek gak dibayar. Yang bangun jalan, dicek rekening nggak ada uangnya. Sejumlah yang dibutuhkan itu. Tapi jadi anak diajarkan TK mau ke SD jadi. SD diajarkan mau ke pesantren jadi. Sampai sekarang, dari mana biayanya itu? Ada aja. Sana masuk pesantren, bawa tubuh aja. Pakai baju tentunya, batang semua gitu ya. Tapi nyampe pesantren kita kasih, nih baju 8 setel, pakai peci, pakai kerudung, sampai sendal, sampai sepatu, sampai ada jas, sampai ini itu. Begitu masuk, yang ini kirim jas, yang ini kirim baju, yang ini kirim sepatu, yang ini kirim kaos kaki. Datang semua, tanpa saya minta.
Datang. Itu kalau kita sudah tautkan kita punya Allah itu mudah itu. Terus kita bilang sama keluarga, istri, anak-anak, ini bukan punya Buya ya, ini punya Allah. Kita cuma merawat. Kalau meninggal tidak di sini. Beli tanah sedikit, jangan di tanah wakaf. Situ. Nanti di situ dikuburkan. Ini wakaf milik Allah harus bagus, bangun yang bagus. Masa punya manusia bagus, punya Allah jelek? Nah, makanya bikin pesantrennya bagusin yang masuk nggak boleh bayar, masuk belajar. Tapi khusus untuk ulama. Jadi ulama standarnya begini, syaratnya begini. Silahkan. Syarat itu syarat kolbi, syarat akli, syarat jasad. Hatinya mesti bersih, sehingga bagus dulu semua. Jangan Pak. Nggak boleh ada yang rebutan. Jangan sampai nanti, wah ustadznya, syekhnya meninggal, kiainya meninggal, anak keturunan rebutan, ini rebutan, nggak boleh. Bukan pohon pinang tuh, pesantren tuh. Ya, kasih tahu dari awal. Ya, kendaraan ini wakaf, ini alat-alat wakaf, ini wakaf. Kantor ini kami wakaf, Pak, tercatat Pak. Tercatat kantor kami kiai ini wakaf semua. Dengan isi-isi yang ada di dalamnya tuh, kursi ini apa ini, kitab-kitab yang maju saya baca itu. Ya, baju mungkin masih saya pakai. Selebihnya nanti selesai simpan. Terawat Pak. Maksud saya cerita bukan ingin menunjuk ini itu, tidak. Ini kalau kita amalkan jadi. Dan kitanya tertata, nggak berlebihan, nggak ketakutan Pak. Ya. Oh misal ada orang ngambil kamera, milik Allah kok. Ya. Bilangin aja dulu sekali, ini bukan punya saya, ini wakaf loh, tanggung jawab ya. Oh iya, silakan aja, tanggung jawab loh. Jadi nggak susah. Tidur di mana aja, di karpet tidur. Saya semalam tidur di karpet juga. Malam pindah, kadang ada tamu datang injak itu di tempat dia injak, saya tidur di situ tuh. Habis ini nggak datang lagi itu. Nah ini ya. Nah, jadi niatkan semua karena Allah. Saya baca cepat ya. Wala amala, dan supaya bisa mengamalkan, wa ihya syariati, dan untuk menghidupkan syariat. Jadi nuntut ilmu itu supaya bisa mengamalkan juga. Jangan pandai-pandai nangkap informasi, ngamalkan nggak bisa. Ya. Dan menghidupkan syariat. Jadi kalau Anda belajar tentang kejujuran, dipraktekkan. Orang tanya, Bapak kok kinerjanya jujur sekali? Islam mengajarkan saya begitu. Hidup syariatnya. Jadi orang kenal Islam. Nabi yang mengajarkan saya begini, orang kenal Nabi. Belajar fikih tentang bertetangga, ibu masak dibagi sama tetangga karena ada hadis Nabi. Begitu tetangga memuji, ibu makanannya enak, ibu baik sekali. Bukan, Nabi Muhammad mengajarkan saya begini. Kenal Nabi. Nah itu namanya ihya syariah, menghidupkan syariat. Bu makanannya enak banget, ya memang sih saya kan biasa memang begitu masak dari kecil. Itu ihya nafsi, itu menghidupkan diri, kepedean. Gitu ya. Begitu nggak enak kan jadi memang itu di luar standar. Ihya syariah. Cara kita tuh ihya syariah, kita hamba kan, kita kan cuma hamba. Bukan penguasa. Kita ini sedang menghamba. Hamba itu gimana tuannya? Gimana tuannya? Makanya kalau ada baik, alhamdulillah, kembalikan pada Tuhan kita. Kembalikan, alhamdulillah, ini semua punya Allah. Pak, mobilnya bagus banget nih, gini-gini. Alhamdulillah, punya Allah Pak, cuma titipan aja. Oh kalau gitu boleh saya pakai dong? Nggak, tidak begitu juga Pak. Jangan sampai semua harta Tuhan enak pakai. Enggak juga, Tuhannya ngatur. Saya titipkan sama si Fulan, bukan sama Anda. Ada fikihnya, ada begini, ada begitu. Nah gitu caranya. Nah, kalau begitu enak Pak. Nah inilah belajarnya begitu. Kalau dipraktekkan enak nih, kitabnya enak. Ilmunya baik, ketemu orang senyum, duduk enak, keluar dipraktekkan, bisa ngamalin. Niatkan karena Allah, Masya Allah. Wa tanwira qalbihi, untuk menerangi hati. Hatinya nggak gelap. Kalau hati terang tuh enak, jadi cahaya. Keluarnya cahaya, keluar ke wajah senyum. Ya, ngelihat orang itu baik-baiknya. Saya tuh diajarin sama guru-guru, lihat setiap orang itu dengan potensi solehnya. Sepanjang orang itu hidup, punya latar belakang seburuk apapun, dia masih punya hak menjadi orang soleh. Sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Masih punya hak. Dan hak itu kewajiban kita membantu dia supaya mendapatkan itu sampai titik akhirnya. Makanya Nabi Musa kan dituntun Allah untuk memenuhi haknya Firaun. Firaunnya aja nggak pengen. Sampai terakhir kan, sampai mau tenggelam, haknya masih dipenuhin tuh. Cuman karena nggak pengen ya begitu. Kita jangan ikutan.
Ya. Nah, jadi kalau lihat orang itu selalu ada kesempatan, selalu baik. Tapi terapkan hukum fikihnya juga dengan sifat yang baik. Jangan semua baik, hatinya bersih, tapi pikirannya juga kurang cerdas. Masuk bis, ada orang ngintip-ngintip dompet ibu-ibu, sudah tangannya begini. Yang berpikir baik aja. Tidak, itu copet namanya. Copet. Gitu. Cara mendidiknya dengan cara berbeda. Ada fikihnya, nanti ngaji lagi. Ya. Pulang keluar, motor hilang, berpikir baik aja. Enggak, lapor, cari dulu. Gitu. Ada fikihnya. Cuma setelah itu dipakai sifat-sifat kebaikannya. Ya. Terakhir, wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala. Kemudian menghiasi batinnya dan bertaqarrub supaya lebih dekat dengan Allah. Demikianlah kita belajar tujuan akhirnya supaya terus mendekat kepada Allah. Kan nanti pulangnya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mau pulang tapi nggak dekat sama Allah, gimana? Antum mau kunjungi teman tuh, tapi nggak dekat sama teman, kan nggak enak datang. Mau kunjungan ke orang yang nggak dikenal, kan nggak mungkin ketok pintu. Apalagi mengunjungi orang yang sedang ada masalah misalnya, berat itu. Nah sekarang mau pulang kepada Allah, punya masalah sama Allah, gimana pulangnya? Makanya tujuan kita belajar ibadah itu taqarrub, membangun kedekatan supaya saat pulang jadi lebih dekat. Karena itu ketika pulang merasa dekat, dapat kasih sayang Allah. Orang yang dapat kasih sayang disebut almarhum namanya. Makanya ketika ke alam kubur yang paling didambakan tuh almarhumnya gelarnya. Profesor hilang, dokter hilang, orang kaya sejagat hilang, crazy rich hilang, semua hilang. Pengen almarhum semua. Meninggal almarhum, tapi hubungan jelek dengan Allah. Gak pernah sholat, gak pernah ngaji, kadang menentang Allah. Tiba-tiba di makamnya tulisannya almarhum. Almarhum. Itu nggak malu tuh. Akhirnya alam juga kan berontak, tiba-tiba bleng gitu kan, tiba-tiba keluar api, tiba-tiba macam-macam. Jadi sinetron. Ada aja tuh ya, gitu ya kurang lebih ya. Nah, jadi kesimpulannya setelah hati bersih, tolong doakan saya juga supaya benar mengajar ini benar. Sebab kalau salah, resiko saya lebih tinggi. Jadi ustadz itu bebannya luar biasa. Pilihan hidup itu dan gak bisa pensiun. Ada kiai pensiun? Gak ada. Bebannya gak mudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Biar aja hujan dulu ya, biar ya rahmatnya turun dulu. Nanti ada di hadis Muslim cara kita minta supaya hujan berhenti, ada ya. Alhamdulillah dikabulkan. Katanya ikut-ikut kami itu kalau kajian kita ya di Sumatera, kemarin di Banten kita minta sama Allah, yakin ada. Gak usah bawa panci ketok-ketok begini, apa nggak jelas itu. Udah tanda tuh selesai kajian. Ya.